Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di tahun yang baru, di mana perjalanan kita dari setiap umur, dari setiap waktu, dari setiap tahun, setiap bulan, setiap hari yang telah kita lalui. Maka sampailah kita di umur kita, di tahun yang baru ini, di dalam jalan baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Umur adalah modal untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amalan shalihan falinafsih. Barang siapa yang beramal saleh buat dirinya. Jadi di akhirat itu bukan yang dibutuhkan adalah hal-hal yang sifatnya sementara. Harta sifatnya sementara, kedudukan sifatnya sementara, rumah, mobil, apapun yang kita minta itu di dunia sifatnya sementara. Untuk alat beribadah kepada Allah, kita punya uang kita itu buat Allah, buat ibadah kepada Allah, buat beli sarung, buat beli apa lagi, kebutuhan untuk bisa menggampangkan kita ibadah kepada Allah. Begitulah yang namanya modal ini yang Allah berikan atas umur kita. Karena umur kalau sudah Allah beri, berarti Allah Subhanahu wa taala akan ambil kembali. Lihat bagaimana kita melihat jam. Itu jam kalau ada baterainya, maka itu jam akan berputar. Tapi kalau nggak ada baterainya itu jam mati. Begitu umur. Kalau ini umur udah selesai, maka baterainya akan dicabut. Baterainya apa? Ruh. Badan kita ini, jasad ini adalah hanya wadah untuk kita sujud, ruku, baca Quran, jalan ke majelis taklim, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, bersalat jamaah, berbuat perbuatan yang saleh agar kita punya ruh menjadi ruh yang mutmainnah, ruh yang tenang, ruh yang suci, pulang kepada Allah dengan gembira. Modalnya ruh ini dititipkan di badan kita. Jangan kita sia-siakan di tahun yang baru ini, yang kita udah melalaikan tahun kemarin dengan bermacam-macam kesibukan kita, dengan macam-macam alasan kita, dengan bermacam-macam kelalaian kita. Jangan sampai masuk yang tahun baru ini kita kembali lalai. Kembali kita itu seperti tahun-tahun yang kemarin. Yang kalau kemarin alasannya banyak kalau ke majelis taklim, alasannya banyak kalau ke tempat orang-orang saleh. Maka jadikan tahun ini lebih rajin, lebih semangat. Yang kemarin kita punya belajar ilmu agama hanya sekedar melihat buku tutup lagi, datang ke majelis taklim hanya ketemu teman, hanya belanja-belanjaan, hanya duduk. Di tahun yang ini betul-betul khusyuk. Bagaimana caranya air mata kita menetes? Bagaimana caranya agar kita
berdekatan dengan Allah dan Nabi kita Maulana Muhammad. Jadi kan tahun ini kebaikan dan kebaikan. Jangan sampai kita bosan dengan kebaikan. Karena apa? Amalan saleh paling nafsi. Amal saleh itu buat diri kita, bukan buat Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kita sudah dicontohkan kemarin oleh Syarifah Hababah Fatmah, sahibul magam, yang mana beliau gemar sekali membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga apa? Sehingga tidak lepas di tangannya itu tasbih, tidak lepas di lidahnya itu salawat dan zikir kepada Allah. Bahkan saya sebagai saksinya, setiap maghrib tidak lepas membaca Ratibul Atas, membaca Quran, bahkan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Walaupun beliau dalam keadaan tidak mampu untuk ke kamar mandi, tapi tidak pernah beliau itu meninggalkan salat tahajudnya. Sampai nanya sama saya, ini kadang-kadang suka najis gimana asalnya? Udah, nggak ada masalah. Kalau nggak salat, nggak ada masalah. Kita gantiin kan. Karena memang kondisinya. Tapi bagaimana semangat? Walaupun beliau ditimpa dengan bermacam-macam penyakit, tapi beliau tidak mau meninggalkan Allah. Beliau tidak mau meninggalkan Nabi Yuna Maulana Muhammad. Di sini saksinya Ustaz Muhyiddin. 1 bulan sebelum beliau wafat, itu waktu acara di Monas kalau tidak salah, Milad Majelis Nur Mustafa waktu itu yang terakhir di Monas. Ya, itu saya bilang Umi nggak usah ikut, karena ini bakal sampai jam 2, jam 3, meremut mungkin, meremut, ngaku nih meremut. Loh, gue gak kenapa-napa, kalau bisa lari, gue lari gitu. Saking apanya? Saking dia gak mau ninggalkan istiqomah. Akhirnya saya bawa, duduk sampai jam 1, sampai saya bilang kepada Abdullah bin Mustafa, waktu itu masih ada, kalau nggak salah, coba ditanya nama, kalau mau pulang apa dulu, dibisikin. Dia bilang, aku masih sedang. Padahal kondisi tubuhnya harus istirahat. Karena maklum, jantungnya sudah lemah, hatinya pun sudah lemah karena liver. Tapi dia tidak hiraukan itu penyakit. Dia tidak hiraukan ujian-ujian yang datang di dalam tubuhnya. Tetap beliau ingin dekat dengan Allah dan Nabi besar Maulana Muhammad. Bahkan di malam 21 malam Ramadan, beliau sendiri yang ingin mantau anak-anak yang mana sedang ngadu kebuik. Beliau yang ingin lihatin langsung. Beliau yang pengen tahu apa-apa aja seperti kebiasaannya. Nah ini kita sudah dicontohkan oleh Sahibul Magam dari segi amal sunnahnya beliau semangat, dari taklimnya beliau semangat, dari ibadah-ibadah lain semangat, padahal umurnya sudah 75 lebih, bahkan digerogoti dengan penyakit, tapi beliau tidak hiraukan itu semua. Kita anak muda yang mana kita mestinya ini punya kekuatan yang super. Anak muda ini kita pakai untuk ibadah. Kalau cuman dari Jakarta Depok itu sangat sebentaran kalau buat anak muda. Kalau buat
sampai jam 1, jam 2 biasa. Saya masih muda, waktu diajak sama guru saya ke Madura, nggak tidur malam, nggak tidur siang, ngelayani beliau sebulan penuh. Kalau anak sekarang baru 2 hari, 3 hari, jangan 2 hari, 3 hari, sehari aja udah muak mulu, kebanyakan makan. Anak sekarang kebanyakan makan, makannya banyak, bercandanya banyak, belajarnya dikit. Dulu kita berkhidmat kepada guru kita nggak boleh berkata ah. Kita kalau ngikutin guru kita dulu nggak boleh kata ah. Berkah kita hilang. Kalau dalam hati kita ah, berkah kita hilang. Kenapa? Begitulah keberkahan yang kita ingin dapat dari guru-guru kita, dari orang-orang saleh. Harus capek, harus kita bersungguh-sungguh mendapatkan pandangan mereka, orang-orang saleh. Agar apa? Agar kita dipandang oleh Nabi kita Maulana Muhammad, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang lebar. Mari di tahun yang baru kita sudah merayakan di mana-mana masjid, mana-mana musalla, mana-mana majlis ta'lim. Tahun baru. Dengan tahun baru ini antum-antum semuanya, jangan sia-siakan umur. Umur itu gak muda, gak tua. Kalau Allah mau ambil, la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Gak ada pakai entar-entar. Oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan sisa umur kita ini. Ya, kalau kita punya tenaga, gunakan tenaga kita buat ibadah, buat bantu orang tua, buat bantu guru, buat bantu majelis taklim, buat bantu kebaikan-kebaikan. Yang mampu dengan uangnya, yang mampu dengan pikirannya, yang mampu dengan tenaganya, agar menjadi saksi bahwa kita ini cinta kepada Allah dan Nabi kita Maulana Muhammad. Dan nanti gembira kita, senang kita kalau udah dikubur. Seperti Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Sajjad. Kalau udah di dalam kubur, senang. Dapatkan raudhah min riyadil jannah. Amin. Taman daripada taman surga. Itu kelihatannya 2,5 meter. Padahal namanya raudhah min riyadil jannah lebih besar dari bumi dan langit. Kemana saja dia bisa berjalan, kemana saja dia bisa terbang, kemana saja dia bisa bersenang-senang. Itu yang disebut, itu belum masuk surga, bukan masuk surga. Itu yang disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Jadi kalau mau dapat raudhah min riyadil jannah, istiqomah seperti Habib Mustafa, sampai beliau tidak mau lepas baca salawat kepada Rasulullah. Sampai beliau sakit, beliau berdiri dalam keadaan membaca salawat dan jatuh dari tempat berdirinya sampai beliau wafat dalam keadaan beliau membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua yang ada di bumi ini Allah ciptakan karena adanya Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad, maka Allah. Tanpa kamu ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan ini semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Antum mau kaya, banyak baca salawat. Antum mau sukses, banyak baca salawat. Antum mau bahagia, banyak baca salawat. Antum mau mendapatkan kenikmatan, banyak baca salawat. Akan tetapi jangan tinggalkan syariat Nabi Muhammad. Baca salawat, tapi nggak sholat, nggak terima salawat sama Nabi Muhammad SAW. Baca salawat, dia harus sholat agar senang Nabi Muhammad diikuti sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajibannya. Baca Quran, jangan tinggal. Apalagi apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari kebaikan-kebaikan, kalau kita bisa kerjain. Yang penting, yang wajib jangan ditinggal. Sholat,
Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, subuhnya. Beb kalau ketelatan gimana? Gobok. Anda bangunnya kadang-kadang jam 7 beb. Gobok. Jangan sampai sama sekali nggak sembahyang. Ente coba kalau kagak makan. Ente godok. Makan itu. Kedua piring. Ya. Masa yang namanya sholat ente nggak mau gobok? Gobok. Kalau telat sholatnya gobok. Biar sholat dari di jalan, gobok, jamak. Jangan sampai sama sekali di dalam sehari itu kalau ente ngejalanin pekerjaan nggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijahit. Sehingga apa? Sehingga umur ente berkah. Kalau umur ente berkah, hati ente senang. Hati ente bahagia. Jangan ngejar dunia, sholat ketinggalan. Bala, timbulnya bakal sumpah. Melihat mukanya udah kayak tai. Kalau ngejar dunia doang, kagak ada ibadahnya mau. Kayak aspal, ini kayak tai. Gak ada enaknya. Saking apanya? Saking dunia dikejar. Dunia itu buat memperbantukan kita ibadah sama Allah. Beli baju, buku, beli gamis, beli kopiah, beli bensin, beli motor, beli mobil, beli pesawat. Maunya amin, ibadahnya kagak. Amin dia mau. Anda doain berkahnya umi mudah-mudahan kita pada kaya. Cuma itu ibadah. Betul ibadah. Ibadah, jadi tinggal sholat. Apalagi datang majelis taklim. Jangan alasan beb hujan beb, jangan alasan. Ya. Jangan alasan beb jauh beb, jangan alasan. Ente main handphone nggak ada alasan. Makan nggak pakai alasan. Tidur capek nggak pakai alasan. Amal kebaikan, jangan pakai alasan. Lawan tuh hawa nafsu. Itu kan semua karena ente punya hawa nafsu. Kalau enggak itu datangnya dari ente, kalau enggak itu datangnya dari jin. Itu siapa yang bikin ente malas? Ntar aja deh, setan. Yang bilang ntar aja setan. Tahu enggak? Jadi nafsu sama syaitan itu jangan diikutin. Untuk ente jauh dengan guru, jauh dengan majelis taklim, jauh dengan kebaikan, itu jangan diikutin. Kalau yang kita ikutin, guru ente setan, guru ente hawa nafsu. Nah kalau ente ikutin hawa nafsu sama syaitan, rugi yang nanti di akhirat. Yang ente ikuti siapa? Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terakhir, kebaikan tidak datang dengan tiba-tiba. Kebaikan itu datang dengan kita berusaha. Dan jangan sampai kita menutup mata tidak ada kebaikan. Jadikanlah menutup mata kita tidak itu tidur ataupun kembali kepada Allah dalam keadaan kita berbuat kebaikan. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi kalau kita mau husnul khatimah, kita rubah tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Kalau ente mau sukses di tahun ini, bahagia di tahun ini, maka marilah terus berbuat kebaikan sampai Allah Subhanahu wa taala bilang fulan bin fulan pantas menjadi orang kaya. Fulan bin fulan pantas menjadi orang bahagia. Fulan bin fulan pantas menjadi orang senang. Semua tidak akan terjadi kalau antum tidak bersungguh-sungguh di tahun ini di dalam menjalankan kebaikan. Allah maghfir lana maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.